Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan kali ini untuk hari Jumat 15 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28, Peringatan Wajib Santa Teresia dari Yesus. Referensi renungan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudari terkasih, Santa Teresia dari Yesus yang pestanya kita peringati hari ini pernah menulis sebuah puisi dengan judul Efficacia della Pazienza. Maksud puisi indah dari mistikus dan pujangga gereja tersebut adalah, janganlah ada sesuatu pun yang mengganggumu. Janganlah ada sesuatu pun yang menggentarkanmu. Semua akan berlalu. Allah tidak berubah. Kesabaran memperoleh segala-galanya. Barang siapa berpegang pada Allah, dia tidak akan berkekurangan. Hanya Allah saja sudah cukup. Saudara-saudari terkasih, iman dan pengetahuan akan Tuhan bukan untuk ajang pamer-pameran atau sekedar membuat quotes dan sharing-sharing yang menarik, melainkan untuk memperbaharui diri kita sendiri. Adakah kita semakin mengasihi dan semakin rendah hati? Adakah firman atau pengetahuan akan Allah tercermin dalam hubungan kita dengan sesama? Saudara-saudari terkasih, pada bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid diperingati Yesus akan kemunafikan orang-orang Farisi. Kemunafikan merupakan sifat yang membuat seseorang tenggelam dalam kepalsuan hidup karena hanya mencari kepuasan diri semata dengan mengorbankan orang lain. Ini disebabkan karena kemunafikan bisa membuat seseorang bertopengkan burung merpati di atas wajah serigala. Maksudnya bermuka dua, di mana selalu memperlihatkan kealiman serta keakraban, namun tersembunyi sifat kecemburuan, iri hati, dengki, benci, angkuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berhati-hatilah, karena sifat seperti ini hanya memecah belah persaudaraan, persahabatan, keharmonisan, dan persatuan. Saudara-saudari terkasih, Yesus memperingatkan kepada kita semua yang telah menjadi murid-Nya agar berhati-hati dengan tipu muslihat mereka karena akan membahayakan kita. Yesus memperingatkan untuk tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, karena sesungguhnya perbuatan yang dilakukan berasal dari kuasa kegelapan. Yesus menasihati para murid agar bersikap terbuka dalam ikatan mereka dengan Yesus dan Injilnya. Yesus menghendaki agar para murid-Nya tidak membiarkan rasa takut manusiawi menjauhkan mereka dalam penghayatan iman secara terbuka. Dengan menyapa para murid sebagai sahabat, Yesus meneguhkan mereka dan meminta supaya mereka tidak takut terhadap manusia yang hanya bisa membunuh tubuh. Saudara-saudari terkasih, kemunafikan adalah keinginan duniawi yang lahir dari keegoisan dan ketakutan yang sebenarnya kurang berdasar. Tujuannya adalah kenikmatan pribadi, keuntungan pribadi, dan lain sebagainya. Seorang melakukan kemunafikan karena takut dicemooh, dipermalukan, direndahkan, dan lain sebagainya. Maka ia berusaha untuk lari dari kenyataan
Di sini Yesus mengajarkan kepada murid-Nya bahwa katakan iya jika itu ya, dan tidak jika itu tidak. Maksudnya ialah, jadilah manusia yang jujur, benar, dan transparan. Jangan takut dengan apa yang akan dikatakan orang atau yang akan dilakukan orang padamu, karena sesungguhnya mereka hanya bisa menyakiti tubuh, namun tidak bisa menyakiti jiwa. Takutlah pada Allah yang bisa menyebur tubuh dan jiwamu ke dalam lumbung api yang tak akan padam. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan ini, kita diundang untuk menjadi pelita bagi sesama yang masih terbelenggu dengan kenikmatan duniawi. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang transparan, berani membela yang benar, serta siap menerima risiko karena membela kebenaran dan keadilan. Menghadapi hal tersebut, kita pun diingatkan untuk tidak takut dan gentar akan apapun yang mengganggu iman kita. Kita justru harus takut kepada Tuhan yang lebih berkuasa atas segala yang dijadikannya. Tidak takut kepada sesama bukan berarti kita ingin melawan. Di lain pihak, takut kepada Allah bukan dalam semangat seorang budak terhadap majikan yang kejam. Landasan dari keduanya adalah kasih. Yesus mengajak kita untuk tidak takut dan khawatir, karena Allah selalu mengasihi setiap orang yang berpihak kepadanya. Allah bahkan tidak melupakan burung pipit yang kurang berharga. Ungkapan Santa Teresia dari Yesus bahwa hanya Allah saja sudah cukup mengingatkan kita bahwa barang siapa berpegang pada Allah, dia tidak kekurangan sesuatu pun. Semoga kita semakin diteguhkan untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan dan tetap berpegang teguh pada Allah. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.